Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur nomor 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita bulan Maret adalah komitmen. Dan hari ini kita mendengar firman Tuhan dari satu tema, yaitu komitmen dalam beribadah. Di tangan saya sudah ada sebuah tanaman. Tanaman ini adalah bawang putih yang tumbuh dengan subur. Mengapa dia tumbuh dengan subur? Karena ia diletakkan di atas botol yang di dalamnya ada air. Pada awalnya dia tidak bertumbuh seperti ini, tetapi ketika dia menyentuh air, ketika bawang putih ini menyentuh air, lama-kelamaan dia mulai mengeluarkan akarnya. Akarnya mulai merambat sampai ke dalam botol ini, dan kemudian tunasnya mulai keluar, dan pada akhirnya dia bertumbuh dengan subur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Siapakah mereka yang bertunas ini? Yang dimaksud oleh firman Tuhan, mereka adalah orang yang benar. Orang benar itu adalah saya dan saudara. Ketika kita ditanam di bait Tuhan, maksudnya ketika kita mengambil komitmen untuk berada di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan, kita akan bertunas, kita akan bertumbuh. Dan Alkitab memberikan gambaran bahwa kita yang komitmen dalam beribadah, kita seperti pohon korma dan juga pohon aras di Libanon. Pohon korma berada di padang gurun, tumbuh di dalam cuaca panas yang sangat ekstrim. Demikian juga pohon aras di Libanon. Dia tumbuh di atas pegunungan yang tinggi, sekitar 400 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Dan dia juga mengalami cuaca yang ekstrim, yaitu minus 20 derajat, sangat dingin. Pohon korma dan pohon aras di Libanon sangat mengalami cuaca yang ekstrim. Namun mereka tetap tumbuh, berbuah, menghasilkan, dan bermanfaat bagi manusia. Tuhan menggambarkan kita seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Sekalipun kita mengalami situasi yang ekstrim, keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan yang sulit, keadaan yang begitu menekan kehidupan kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita selalu mengutamakan ibadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, jauh lebih penting daripada kegiatan-kegiatan kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan bukan itu saja, kita akan mengalami perkara-perkara ajaib dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis, studi, dan dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-15 berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya, ketika saya dan saudara terhubung dengan Tuhan, kita berada di dalam aliran-aliran air kehidupan, yaitu kita tetap memiliki keinginan untuk tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam hidup kita melalui ibadah yang kita lakukan. Maka sampai masa tua kita pun kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, kita tetap bertumbuh, kita tetap produktif, kita tetap menghasilkan perkara-perkara yang besar. Untuk itu hari ini sebagai gembala, saya menganjurkan kita untuk mulai mengambil komitmen. Katakan, Tuhan, aku mau beribadah. Apapun kesibukanku, apapun kegiatanku di hari Minggu, aku mau memprioritaskan ibadah sebagai yang utama. Siapkan waktu saudara, siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara, siapkan persembahan saudara untuk saudara bawa ke gereja, ke rumah Tuhan,
Dan di situ saudara membangun hubungan dengan Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah bahwa kita anak-anak Tuhan, kita orang benar akan bertumbuh subur. Dan dengan kehidupan kita yang bertumbuh, kita akan memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar, tidak ada kecurangan padanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Jadikanlah kami, umat-Mu, orang-orang ketebusan-Mu yang telah dibenarkan oleh darah-Mu untuk benar-benar berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Kami mengutamakan ibadah sebagai yang pertama dalam hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa jika ada umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka. Jika ada umat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan usaha, Tuhan buka jalan. Jika ada umat-Mu yang mengalami kekurangan dalam ekonomi, dalam keuangan, Engkau Bapa yang baik yang memelihara kami, Engkau melimpahkan berkat-Mu atas kami. Dan hari ini hamba berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan kepada kami umat-Mu terjadi dalam hari-hari hidup kami. Dalam situasi apapun, kami mau mengambil komitmen untuk beribadah. Dan kami percaya kami akan bertumbuh subur sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jalan keluar dan mujizat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.